Shalom saudara-saudara. Saya baru dapat mimpi saudara. Tuhan Yesus tolong. Berikan aku kekuatan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bilang ambil dari Wahyu. Saya baca dari Wahyu 4. Saya mau bacakan saudara-saudara. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan semua suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Setelah segera aku dikuasai oleh roh dan lihat sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta duduk seorang. Tuhan Yesus. Oh God. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Oh God, thank you, God. Oh God, help me, strengthen me, God, help me, strengthen me. Oh, saudara, saya baru dapat mimpi. Give me strength, God, to giving testimony. Oh God, give me strength, God, to give testimony. Because by the testimony, we have overcome the enemy. By the testimony of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saudara, ini jam 4.34. Tadi malam saya bangun sekitar jam 12 lewat. Oke. Suami saya belum tidur. Dan saya pergi ke dapur sebentar. Saya ambil air minum. Terus saya naik ke atas. Terus saya nyalakan musik untuk sebagai background. Karena saya mau berdiam diri, berdoa, meditasi dengan Tuhan. Lalu setiap malam saya dengan keluarga selalu baca firman Tuhan bersama-sama, doa keluarga, mesbah altar keluarga. Dan saya kasih tahu sama anak-anak untuk mereka lebih serius sama Tuhan. Mereka bukan orang jahat, saudara. Mereka mereka orang baik. Oh, taat sama orang tua. Mereka rajin ke gereja. Rajin melayani. Tapi malam itu, tadi malam, saya minta sama anak-anak untuk mereka lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tidak impress dengan kegiatan-kegiatan gereja kita. Saya katakan sama anak-anak, Tuhan itu
Tidak terkesan kalian tuh rajin ke gereja. Tidak terkesan dengan kegiatan-kegiatan gereja kalian, dengan youth, dengan kumpulan-kumpulan ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi kalau hati kalian menjauh dari Tuhan, kalau kalian lebih banyak hidup di dalam daging, saya sangat saya bilang, saya sangat kuat sekali mengatakan sama anak-anak saya dan keluarga saya. Biasanya suami saya yang khotbah, tapi kali itu saya digerakkan Tuhan untuk memberitakan ini tentang Roma 8. Saya masih gemetaran, saudara. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kami tadi di keluarga itu bacanya dari Roma 8 ini, saudara. Saya itu betul-betul tadi malam itu seperti ada gerakan dari Tuhan untuk bilang sama anak-anak kalian tuh harus serius. Kalau mau menyembah, kalau mau baca firman Tuhan. Tidak semua orang Kristen. Tidak semua orang Kristen yang pergi ke gereja hidup dalam roh. Karena saudara, zaman sekarang ini banyak orang hidup dalam daging. Banyak orang hidup dari daging, saudara. Walaupun mereka Kristen, walaupun mereka menyebut dirinya, saudara, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi apabila mereka hidup dalam daging, apa mereka, saudara, dan itu adalah perseteruan dengan Allah. Jadi saudara, jangan anggap kalau saudara itu menyebut dirimu Kristen, menyebut diri engkau pergi ke gereja, bahkan engkau sering menghadiri banyak kegiatan gereja, kegiatan ibadah. Tetapi kalau engkau masih hidup dari daging, menuruti keinginan daging, mengikuti keinginan hatimu, keinginan dagingmu yang adalah perseteruan dengan Allah, maka hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini baru intermezzo apa yang saya sebutkan. Karena ini khotbah saya tadi malam kepada anak-anak. Saya minta mereka untuk lebih sungguh-sungguh. Karena di zaman sekarang ini, saudara, itu dunia ini begitu kuatnya gravitasinya untuk membawa kita ke dalam gravitasi dunia ini. Saudara, daging kita ini betul-betul, saudara, kalau nggak didisiplinkan kepada Tuhan, keinginan daging kita ini akan selalu menuruti keinginan dunia ini dengan gadget, saudara, dengan kuatnya menarik anak-anak zaman sekarang, menarik banyak sekali, ya, anak-anak Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan memberikan saya semacam sebuah ukuran begitu untuk bagaimana saya bisa mengukur bahwa saya itu memiliki pengontrolan diri, karena pengontrolan diri itu adalah keinginan roh. Ya, penguasaan diri itu adalah bentuk buah-buah roh. Nah, penguasaan diri ini atau pengontrolan diri ini yang paling sulit zaman sekarang ini, apalagi melawan gadget, saudara. Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu bisa
nahan diri daripada tidak membuka handphone, tidak membuka YouTube. Ketika kamu baru bangun, ketika kamu mau baca Alkitab, kamu tidak pegang itu atau tidak scrolling itu, sosial media, YouTube atau Facebook atau apa. Tapi spesifiknya gitu loh saudara, handphone. Kalau kamu tidak pegang handphone itu, kamu bisa bilang tidak. Berarti kamu punya, disitulah kamu bisa mengukur apakah kamu punya penguasaan diri atau tidak. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah ini benar dengan buat saudara, tapi saya percaya ini buat anak-anak Tuhan, karena ini adalah godaan pertama. Ya saudara, ini aja dulu. Ini dulu yang saya sampaikan, latar belakang daripada mimpi ini. Saya bangun tadi pagi, setelah saya terbangun, saya ambil minum, saya duduk lagi, saya baca lagi firman Tuhan di dalam Roma. Di dalam Roma 8 ayat 9, saudara bisa baca sendiri nanti. Itu tentang hidup oleh iman. Itu tentang saudara kemerdekaan daripada dosa. Itu tentang kasih karunia. Itu tentang keselamatan saudara. Itu tentang kuasa untuk hidup dalam roh saudara. Yaitu kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus. Iman di dalam sebagai orang Kristen saudara. Supaya kita tidak lagi bisa menuruti daging ini. Saya berdoa. Saya biasanya cuma menghadirkan keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, dan menghadirkan semua keluarga saya yang bloodline, menghadirkan seluruh keluarga setali sedarah, ya. Saya menghadirkan mereka juga di alam roh, bersama-sama dengan Bapa berdiri atas mereka. Nah, tapi saudara, kali ini saya digerakkan oleh roh tadi pagi beberapa jam itu sebelum saya tidur lagi, saudara. Kan. Saya menghadirkan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Orang-orang benar, orang-orang tebusan. Bahkan saya bilang, Tuhan, kalau orang yang lagi berdosa, orang lagi yang terhilang, aku hadirkan mereka juga saat ini. Tuhan, selamatkan mereka, bawa mereka pulang kembali. Kalau mereka terhilang, Tuhan, kalau mereka tersesat, bawa mereka kembali pulang. Saya tidak tahu, saudara, saya itu punya zil, saudara, berdoa untuk menghadirkan semua orang-orang percaya. Supaya kalau Tuhan datang itu mereka, Tuhan, mereka tidak ketinggalan. Tolong Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya kami gereja Tuhan lebih sungguh-sungguh. Gereja Tuhan, bahkan saya menghadirkan mereka, Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Yesus, gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dalam keadaan bersih dan benar. Saudara, saya mau lanjut ke mimpi. Jadi saudara, setelah saya berdoa syafaat, saya berdoa buat gereja, saya membangunkan seluruh gereja Tuhan yang ada di bumi ini supaya dipersiapkan Tuhan. Saudara, saya sangat merasa tadi pun waktu saya terbangun itu jam 12 itu, ada Roh Kudus mengatakan, wah, dulu kan saya minta sama Tuhan kalau menjelang detik-detik, jam-jam, waktu-waktu udah mau rapture, Tuhan bangunkan kami, bangunkan gerejamu. Supaya kami mempersiapkan diri, membersihkan diri, ya, menguduskan diri sebelum kedatangan Tuhan. Badan saya masih bergetar, saudara. Mimpi itu sangat begitu rasanya nyata, sampai tubuh saya ini tuh kaku, saudara. Seperti kayak dingin. Ini tangan saya tuh dingin banget sekarang. Jantung saya tuh sampai berdegup-degup gitu, saudara. Karena mimpi itu bikin badan saya tuh seperti shutdown. Mohon maaf ya saudara. Mohon maaf. Saya lagi atur badan saya. Di dalam mimpi itu saudara. Tiba-tiba saya tuh di dalam suatu kayak di suasana yang mencekam begitu. Langit itu kayak gelap, tapi gelapnya itu bukan gelap malam, kayak gelap abu-abu berasap gitu, saudara. Suasana di sekitarnya itu juga itu kayak ada, saya itu kayak ada semacam di dalam pohon, ada pohon-pohon gitu ya.
Suasana itu gelap. Kegelapan itu mencekam. Kegelapan itu sangat mencekam, saudara. Kegelapan itu adalah kegelapan yang kejahatan, kuasa kegelapan itu kayak memenuhi di seluruh alam itu, saudara. Atmosfernya itu penuh dengan kegelapan. Jadi itu bukan malam kayak malam kita lihat malam biasa, tapi itu kayak malam tapi aku masih ngelihat di sekitarku. Itu kayak di banyak pohon-pohon. Ketakutan itu sangat mencekam, saudara. Ada sesuatu yang kayaknya memenuhi bumi ini. Kegelapan yang luar biasa itu, saudara. Tapi aku masih ingat sekarang. Pada waktu saya berdoa itu, saya masih bilang, gereja bangkitlah, bangkitlah, terangmu bercahaya. Bercahayalah di tengah-tengah kegelapan. Tuhan tuh ingatkan ayat itu. Bangkitlah, bersinarlah, percayalah di tengah-tengah kegelapan. Begitu saudara, banyak di dalam doa saya itu memang. Seperti Roh Kudus tuh bilang, bersinarlah, bercahayalah. Di tengah-tengah kegelapan, dia kasih ayat itu di Yesaya 60 itu saudara. Bersinarlah, bangkitlah, bersinarlah di tengah-tengah kegelapan. Nah saudara, jadi tapi kegelapan di dalam mimpi itu kegelapan yang agak aneh saudara. Bukan kegelapan malam biasa. Kegelapan yang penuh dengan evil, saudara. Evil, saya cuma bisa bilang itu kejahatan yang dahsyat. Jadi saya ingin menyelamatkan diri. Saya ingin lari. Saya ingin keluar dari kegelapan itu. Kegelapan bumi itu. Kayak saya ingin menyelamatkan diri. Saya pokoknya ingin menyelamatkan diri. Tiba-tiba saya melihat seperti orang dikejar-kejar. Saya melihat banyak orang dikejar-kejar. Tiba-tiba saya bawa anak saya, Angelina. Saya bawa dia. Kami dikejar-kejar. Saya lihat ada orang mengejar-kejar kami. Orang-orang lain juga dikejar-kejar. Saya nggak tahu saudara. Saya lari-lari, saya bawa anak saya ini untuk sembunyi di tempat kegelapan gitu yang tidak kelihatan, mungkin kayak semacam ada pohon. Ya, seperti semacam ada pohon seperti itu. Pohon besar. Saya bilang gini, mungkin kami bisa lari ke sana. Kami lari ke sana. Saya tarik anak saya. Saya bilang, kita sembunyi di sini. Begitu. Tapi ternyata saudara, bukan saya dan anak saya saja yang lari ke situ, yang lari. Ada banyak orang-orang yang lain juga, saudara. Tapi sebelumnya, saya juga gak tahu mimpi itu kan kayaknya aneh gitu ya. Kayaknya itu seperti orang diperhadapkan pada sesuatu. Sesuatu di mana sepertinya mereka itu harus giving up. Gitu loh, harus give up atau memberikan atau menyerahkan sesuatu dari hidup mereka. Terus tapi saya lihat ada banyak orang-orang tidak mau menyerahkannya. Nah, jadi orang-orang ini kalau mereka tidak mau menyerahkan apa yang diminta dari mereka, mereka tuh harus kehilangan sesuatu dan mereka harus dikejar-kejar dan mereka harus lari. Dan orang-orang ini adalah orang-orang biasa. Saya melihat ada perempuan, ibu-ibu. Saya melihat mereka ini orang-orang susah. Mereka ini orang-orang miskin. Mereka ini orang-orang sederhana. Bukan orang-orang yang punya kedudukan. Bukan orang-orang yang punya harta. Mereka ini bukan orang-orang penting. Mereka ini orang-orang pekerja biasa.
Mereka ini tidak mau give up. Mereka ini tidak mau menyerahkan sesuatu kepada apa yang diminta kepada mereka. Jadi mereka harus pergi. Mereka harus lari. Dan mereka dikejar-kejar. Dan mereka ini yang berkumpul dengan saya, saudara. Saya kan tadi lari sama anak-anak saya, sudah lari sama anak saya, Angelina, ke balik pohon karena itu tempatnya lebih tertutup begitu. Terus orang nambah, orang-orang lain nambah juga, saudara, makin banyak dan kami berdiri. Saya bilang begini, kita berdoa. Ayo kita berdoa supaya mereka tidak melihat kita. Mungkin mata mereka dibutakan. Mungkin mereka tidak akan melihat kita. Saya masih ingat doa dari Elisa itu. Ketika musuh mereka datang, tapi musuh mereka tidak melihat mereka. Begitu. Terus karena saya yang paling pertama berada di tempat dekat pohon itu sembunyi. Jadi saya agak lebih dalam. Dan orang makin nambah, makin nambah, makin nambah. Mereka lari-lari, saudara, menyelamatkan diri. Mereka kami kumpul bersama-sama. Tapi karena mereka banyak itu, makin banyak, saudara, akhirnya kami tidak tersembunyi lagi. Makin kelihatan. Begitu makin banyak yang kumpul. Saudara-saudara, rupanya ada orang ini, gak tahu saudara, orang jahat. Atau gak tahu siapa. Mereka, mohon maaf agak grafik sedikit saudara. Mereka ambil orang-orang itu satu-satu. Dan saya berdiri saudara. Dan anak saya juga bersama berdiri sama orang-orang itu. Satu-satu orang-orang itu diambil untuk dibantai. Gak tahu saya diapain, saudara. Gak tahu cara. Tapi karena saya gak berani lihat, mungkin lehernya saudara kayak dipotong begitu. Satu-satu saudara diambil. Terus akhirnya saudara, anak saya Angelina juga diambil. Waktu dia diambil, saudara, saya tidak lihat itu bagaimana dilakukannya. Tapi mereka yang saya tahu, mereka itu seperti yang di Wahyu bilang, yang lehernya, saudara, kepalanya dipotong. Sorry. Maaf ya saudara, agak grafik. Dan saya lihat saudara, akhirnya nggak tahu. Waktu saya lihat ke bawah, saya mau lihat ke bawah, saya lihat darah saudara. Saya lihat darah itu ada di lantai. Karena saya tidak tahu mereka tuh diapain. Suara mereka menjerit-jerit gitu pokoknya. Saya nggak tahu diapain. Tapi ada pikiran saya mengatakan mereka lehernya dipotong. Dan akhirnya waktu Daniel Angelina diambil, saya lihat darah itu di lantai saudara. Darah itu kental. Dari situlah saya tahu mereka ini telah dibantai. Satu-satu. Saudara, saya bilang, Tuhan, saya sempat berdoa karena akan giliran saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingat Stefanus, saudara,
Ketika dia dibantai dengan batu, dia tidak terasa, tetapi dia melihat kemuliaan Allah. Saya ingat di dalam mimpi itu, saudara, saya bilang, Tuhan, kalau saya dibantai, buat aku tidak bisa merasakannya. Dan tiba-tiba, saudara, tiba-tiba waktu giliran saya, nggak tahu saya itu entah sudah terjadi atau tidak. Tapi saya tidak rasa di apa-apain. Saya tidak rasakan apa-apa, saudara. Tiba-tiba ini scene-nya itu, pemandangannya itu berubah. Tiba-tiba kami sudah berada di alam lain semuanya. Semua orang yang ada di dalam grup itu. Mungkin ada, nggak tahu saudara, mungkin ada kali. Sekitar nggak lebih daripada 100-an orang, saudara. Tiba-tiba kami sudah berada di sebuah alam yang lain. Alam natural, kami pindah arah. Jadi kami tahu kami sudah tidak berada di bumi ini lagi. Jadi pembebasan daripada pembantaian itu, pembebasan, kami sudah tidak lagi merasakannya. Dan tiba-tiba kami ada di alam yang lain, alam dimensi roh. Tapi kami bisa melihat, tapi belum seperti di surga, saudara. Saya mau kasih tahu. Kayaknya kami masih ada seperti di ruangan pemandangan bumi, tetapi dimensi yang lain. Ya saudara, sangat aneh sekali. Sebentar ya saudara. Tuhan, berikan saya kekuatan. Jadi saudara, tiba-tiba kami masuk di dalam suatu pemandangan yang lain, tetapi dimensi alam roh. Saya tahu kami berada di dimensi alam roh, karena kami tidak bisa merasakan apa-apa. Kami tidak merasakan alam dunia ini. Tiba-tiba saya melihat suatu pemandangan. Yaitu ada suatu peperangan. Suatu peperangan antara orang-orang benar, orang-orang Kristen, tapi ini masih di dunia, dengan orang-orang antikris. Ada peperangan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang antikris. Gitu saudara, ya, pengikut antikris begitu. Dengan orang-orang gereja. Tapi kayaknya jadi banyak orang-orang Kristen yang tadinya itu sebelum pengangkatan itu, nggak tahulah saudara, apakah kami ini adalah orang yang terangkat atau orang yang teraniaya yang pindah jadi sekarang di alam roh. Sepertinya kalau saya lihat adalah kami ini orang-orang benar yang tidak mau giving up iman kami, terus kami melarikan diri, terus orang-orang antikris ya mengejar-ngejar kami dan akhirnya mendapati kami dan kami dibantai. Tetapi kami sekarang ketika kami sudah dibantai, kami masuk di dalam alam roh dan kami tidak lagi mengalami zaman yang sedang berlangsung, yaitu zaman antikris. Begitu, di mana ada peperangan antara orang-orang benar dengan orang-orang pengikut antikris ini, saudara. Ya. Nah, jadi ada peperangan yang seru seperti peperangan zaman-zaman Roma itu loh, saudara. Ya. Zaman-zaman seperti itu. Karena pakaian-pakaiannya juga saya lihat seperti itu. Karena saya lihat kuda-kuda, saudara. Saya lihat orang-orang pakai kuda. Banyak begitu. Derap-derap kudanya itu saya dengar. Nah, kami ini seperti saya juga sampai bingung mengungkapkannya karena nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sekarang, saudara. Nah, kami ini kayak semacam di bawah suatu jembatan, gitu ya, di bawah jembatan. Nah, jembatan itu
seperti Tuhan tuh bilang tuh kepada kami semua yang sudah mati ini, yang sudah di alam roh ini, peperangan tuh belum selesai begitu. Kami masih harus maksudnya peperangan di alam nyata itu belum selesai karena itu lagi berlangsung. Tapi kami ini sudah mati dan kami sudah pindah roh gitu, alam roh. Tapi kami ini belum waktunya untuk masuk di dalam kemuliaan itu, yaitu ya masuk surga gitu loh. Karena menunggu waktu, harus menunggu waktunya apa yang sedang terjadi di bumi ini. Tetapi walaupun kami di alam roh itu, kami ini berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak akan teraniaya lagi dan kami tidak akan menghadapi lagi peperangan itu. Dan kami ini tidak akan memasuki peperangan itu karena kami ini terlindungi sekarang, terlindungi dengan alam roh itu. Begitu. Waktu sudah trans gitu ya, pindah arah begitu ke alam roh karena saya melihat ada pemisah antara roh kami dengan roh mereka, yaitu semacam sebuah dimensi. Kayak ada semacam kayak kami bisa melihat mereka tapi mereka tidak bisa melihat kami, begitu, kayak dimensi begitu. Dan tapi suasana pemandangan di alam kami itu masih seperti kayak di bumi. Jadi kami masih bisa melihat bumi. Jadi kayak kami masih berada di bumi, tetapi kami roh gitu loh saudara. Sangat sulit sekali. Ada dimensi yang memisahkan kami, dimensi orang dunia, orang hidup dengan orang mati gitu loh saudara. Ya, tapi kami orang mati, orang benar, orang yang mati begitu. Lalu kami masih bisa melihat apa yang ada di bumi dan apa yang terjadi di bumi. Terus tapi kami punya bumi kami punya alam kami sendiri. Jadi kami masih seperti kayak hidup di dunia. Kami belum ke dalam alam yang surgawi gitu loh. Maksudnya alam tahta Allah surgawi yang kita lihat di Wahyu itu belum sampai di situ karena ini masih permulaan begitu. Nah, lalu saya melihat Tuhan tolong saya. Kami harus keluar dari tempat itu dan ketika kami keluar dari sana itu kami harus naik melewati karena semacam ada kayak mengucapkan satu sandi gitu loh saudara. Dan itu adalah kayak yang menjadi harus kami lewati itu, kami harus pegang gitu loh. Kami harus sebutkan kayak ngomong sesuatu kata-kata begitu. Ya itu yang tadi tuh yang di hadapan kami itu yang harus kami lewati itu adalah domba gitu. Domba yang sudah disembelih. Bingung lah gimana juga domba yang disembelih gitu ya. Tapi itu domba yang berbentuknya tuh seperti domba tapi yang sudah disembelih, yang sudah mati gitu loh saudara. Tapi kami harus lewati dan kami harus mengucapkan sesuatu gitu dan kami mengucap syukur gitu loh. Kami mengucap syukur dan di sebelah kirinya itu ada kayak firman gitu ya. Susah juga kenapa saya bisa tahu firman gitu ya. Firman Tuhan Yesus, firman Kristus. Jadi ada domba dan firman Kristus dan kami harus melewatinya. Begitu. Untuk keluar dari tempat itu yang pertama itu. Udah, saudara. Dan akhirnya kami pergi ke saya ngelihat ada peperangan, ya, ada orang peperangan tadi itu. Lalu saya sempat sebut nama adik saya. Gitu. Di dalam mimpi ini saya dengar nama adik saya itu disebut. Gitu ya. Mika begitu. Saya nggak tahu kenapa. Berarti Mika tuh kayak ketinggalan gitu atau nggak ngerti saya juga. Kenapa Mika nggak ikut dengan kita gitu loh. Dan dia itu adalah pendeta, saudara. Ya, pendeta HKBP. Begitu. Terus saya sempat orang teriak-teriak dan sempat saya sebut Mika ada di sana. Artinya adik saya itu nggak tahulah kenapa dia belum terikut dengan kita. Apakah dia tertinggal, apakah dia terangkat. Dia tidak terangkat, kenapa dia tidak terangkat atau kenapa dia tertinggal. Begitu. Itu yang saya dapatkan. Begitu saat itu saya dengar namanya dan saya sempat berpikir kenapa dia tertinggal. Begitu. Terus lalu setelah itu saya akhirnya pergi ke tempat lain karena saya mau cari anak saya gitu, Angelina. Mana Angelina? Saya cari, saudara,
Angelina, ternyata saya temukan Angelina. Saya teriak, Angelina, Angelina, kayak bertemu dengan anak saya, saudara. Terus, oh Tuhan Yesus. Waktu saya lihat dia bersama dengan orang-orang yang lain, saudara, kayak di semacam kayak tempat kayak apa ya, perapian gitu loh, saudara. Kayak mereka tuh berbincang-bincang, terus mereka apa namanya, lagi memanaskan diri gitu, kayak berada di kayak duduk-duduk gitu loh, sama yang lain cerita-cerita. Saya bilang, Angelina, Angelina, I'm glad you see you here. You know, saya akhirnya ketemu dia, dan saking saya senangnya, saudara, ketemu dengan anak saya Angelina. Akhirnya saya terbangun. Disitulah, saudara, Tuhan, saya termangu-mangu. Apa mimpi ini? Saya belum pernah dapat mimpi seperti ini. Akhirnya saya memutuskan, walaupun saya rasa nggak enak badan, saya memutuskan, saudara, untuk bikin kesaksian ini. Saudara, saya tidak bisa berbicara banyak dulu. Satu hal yang saya mau katakan, dan saya bisa rasakan dalam roh saya, Tuhan Yesus sudah mau datang.